hirmanu rizki. Dosa syirik itu penghalang rizki. Tadi kata Allah. Karena la yadkhulul jannata itu sebetulnya tentang surga, tentang rizki kamu hidup di dunia ini. Ada jannatun na'im, ma'wa pada tubuhmu. Ada sebetulnya pada ruh jismanimu. Jisim menempel pada tubuh rizki buat duniamu. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam kebahagiaan tubuhmu. Kemudahan, keberkahan, ilmu, semuanya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala. Ingat, sebiji jarah misqala darratin min kibri. Ada sebiji jarah kesombongan. Rasa hidup, rasa wujud, itu dosanya lebih besar kata Abah daripada memperkosa seluruh wanita sedunia. Ini sahabat, ya, mengambil hak Allah rububiyah itu dosanya lebih besar daripada kamu membunuh seluruh makhluk. Dosanya lebih besar dari memperkosa seluruh wanita sedunia ini. Dosanya lebih besar minum khamar sebanyak lautan. Itulah tentang Bala'am bin Ba'urah Barsisau. Tapi orang-orang yang punya dosa sebesar apapun, seperti siapa? Syashir Sakoti, Fudail bin Iyad, kemudian Robiah Adawiyah, Umar bin Khattab, tidak ada lagi di sisi Allah pada saat engkau kembalikan hak rububiyah pada Allah. Syirikmu telah dikembalikan. Kau kembali pada tauhid tadi semua. Kau kembali pada penghambaan dari sahabat. Maka marilah jadi hamba Allah. Karena jadi hamba Allah itu nikmat. Ya. Kita. Tadi kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu hamba Allah. Berarti sudah bebas dari syirik. Dari dosa rububiyah. Hei jiwa yang sudah tenang. Allah memang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah bebas dari sifat rububiyah. Perampok sifat Allah. Allah mengatakan. Mengambilnya hei. Artinya apa? Tidak hei. Tidak ya. Tidak ya shin. Bukan hei shin. Tuh. Tadi. Ya ayyatuhan nafsu hei. Tadi. Ya ayyuhalladzi. Tidak hei orang yang tidak iman. Ya ayyuhalladzina kafaru. Hei. Hei kepada orang-orang kafir. Kamu sengsara. Yang tertutup melihat aku. Jadi kafir itu terkoper. Ini adalah kafir. Kacamata kafir. Begitu masuk ke dalam ini. Kacamata kafir. Terkoper. Melihat alam. Lihat Allah. Alam. Alamat. Ini semua. Di mana alamatnya? Alamnya. Alam. Maka yang disebutkan ulama itu bukan bisa baca kitab. Bisa membaca alam. Ini semua. Karena inilah alamat Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Kata Ibnu Arabi. Alam ini adalah cermin Allah al-haq. Ini semua ya. Kamu juga alam. Segala alam kullu syai'in halikun. Segala alam. Alam syai'in semuanya halikun. Kalau dalam bahasa hikam ada al-kaun. Kaunu kulluhum. Al-kaun kulluhum. Semuanya. Zulmatun. Mati. Gelap, fana, halikun, tidak ada. Maka marilah kita jangan mengambil hak rububiyah. Karena itu adalah dosa terbesar, sahabat. Jadi ini sekali lagi drama Tuhan. Ya, drama Tuhan, bukan drama kita. Maka raditu billahi robba. Ayo kembalikan tadi semua. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita sampai wala yadkhulul jannata hatta yarijal jamalu bis samil khiyati. Ayo. Maka bagaimana amaliannya setiap pagi? Abah juga sudah ajarkan setiap pagi adalah bagaimana dengan menekuk lidah mematikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. La mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Ya. Dalam setiap amal, bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un. Tidak lagi kau syirik memandang nasi. Tidak lagi kau syirik memandang minuman. Tidak lagi kau syirik memandang api. Bukan api yang panas. Bukan nasi yang kenyang. Bukan air yang adalah menghilangkan haus. Itulah syirik jali pada tubuhmu. Syirik khofi pada hatimu. Syirik syir pada rohmu. Jadi Abah sudah ajarkan syirik jali tadi. Tidak merasa bahwa kita ada yang diadakan. Itulah syirik jali. Tadi semua sombong. Muncullah sifat sombong. Disebutlah oleh Allah pendusta agama. Dan Allah pun sudah mengatakan di ayat tadi, kamu ada pendusta ayat-ayat kami. Tadi semua pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mana yang yatim? Adalah jiwamu. Siapa yang miskin? Adalah jiwamu. Tadi wala yakhuddu ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Salatnya dengan jasad. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Bukan fi salatihim. An salatihim syahun. Kenapa syahun? Syahun alladzina hum yura'un. Karena dia riya. Karena dia syirik. Syirik jali dalam salatnya. Tadi semua ya. Itulah maka Allah celakalah orang-orang yang salat. Yang dia salat dengan tubuhnya. Kata Abah juga, salat orang-orang yang masih merampok hak rububiyah Allah. Maka sama saja salatnya itu ngajak berantem sama Allah. Semua. Fawailul lil musallin. Celaka. Hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Dan sesungguhnya sholat-sholat mereka, di rumah-rumah mereka, di masjid. Ini rumah. Rumah. Ini rumah. Kita harus ngerti istilah-istilah Allah. Seluruh isi ayat Al-Quran itu adalah Allah sedang bicara hakikat. Ingat itu. Maka kalau Allah bicara hijrah, bukan hijrah kampungmu dari ke kampungmu. Ini orang suka menafsirkan salah. Isi Al-Quran itu pasti hakikat yang sebenarnya. Maka orang yang tidak mengerti hakikat, bagaimana dia akan memahami. Dan yang memahami Quran itu hanya Allah. Firman Allah hanya dipahami oleh Allah. Itulah kenapa Allah menyuruh kita, inna lillah. Kita milik Allah. Wa inna semua milik Allah. Ilaihi, kepada Allah lah roji'una dikembalikan. Supaya kita berjalan hidup di dunia ini bersama Allah. Oleh Allah. Dengan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Maka kalau tidak bersama Allah, itulah wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadrukul adaba bima kuntum takfurun. Karena engkau tertutup, fadrukul adab itu jangan dibakar. Tadi semua. Ya, jangan dicolok, dibakar, digunting. Ya Karim, betapa kau tidak mengerti Tuhan, anak sahabat. Kau hina Tuhanmu yang penuh dengan kasih. Tadi semua ya. Nah inilah sesungguhnya yang harus kita bangun adalah kesadaran. Maka pada saat kesadaran tubuhmu hanya 12%. Berarti jiwamu tertidur. Seumpama Yakub yang buta. Seumpama Ayub yang penyakit kulit. Seumpama Yusuf yang terbuih. Seumpama Ashabil Kahfi yang belum keluar matahari di dalam guanya. Seumpama Yunus yang tertelan dengan ikan. Seumpama Ibrahim yang dibakar dengan api. Ini harus pahami kisah syariat dan hakikatnya. Karena sebenarnya Quran itu ngomong hakikat. Maka apa? Orang yang tidak paham surat Al-Fatihah itu adalah umul Quran. Adalah tubuh dialah. Bagaimana dia memahami alif lam mim. Untuk membuktikan Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kamu tidak akan pernah iman pada yang gaib. Bukan jin gaib itu. Bukan malaikat gaib itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tadi. Bahkan kata Allah tadi semua.
Dalikal kitabul la raiba fihi hudal alladzina yu'minuna wa yuqimuna sholat. Wa yuqim, akim, sudah mendirikan sholat. Sholat sebelum sholat. Pada saat kau kembalikan hak rububiyah pada Allah, kau sudah sholat bersama Allah. La nafasmu adalah zikir pada Allah. Itulah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil guduwi wal asal, dan pagi dan petang. Sebenarnya ada tentang hidup dan lahirmu. Karena mati itu tidak ada. Manusia itu hanya hidup, dilahirkan, dikembalikan. Tadi semua. Ya. Nah inilah karena akhirnya karena tidak ngerti hakikat-hakikat Tuhan. Al-Quran hanya dibaca dari pintu syariatnya saja. Padahal Nabi sudah bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Makanya jangan sampai pada saat Allah berkata alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Itu hijrah bukan kepada satu tempat, satu kota, satu kegiatan. Bukan. Hijrahlah dari makhluk menuju Allah sebenarnya. Makanya disitulah la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Kalau kamu hanya hijrah dari makhluk ke makhluk, maka sama saja seperti himar. Tadi semua. Maka disitulah sholatnya saja. Tadi. Wadhukul adaba bima kuntum takfurun. Adab di situ bukan disiksa, bukan dibakar. Kamu akan bingung di dunia ini, kata Abah juga. Kamu tidak akan mampu menyaksikan rizkimu sendiri. Kamu tidak akan mampu meyakini Tuhanmu sendiri. Itulah adabnya. Itulah neraka sebenarnya. Pada saat engkau terpisah dari dia. Karena engkau ada, dia tidak ada. Engkau melihat, dia buta. Engkau berilmu, dia bodoh. Karena adalah nafi isbat. Itulah kenapa buruk yang harus kamu tunggangi adalah buruk. Dan buruk itu binatang pada saat jalan menurun, kaki depannya memanjang. Supaya bukan kamu. Pada saat jalan menanjak, kaki depannya memendek. Kamu itu orang yang sudah bersama Allah itu. Bukan masalah untung dan rugi. Bukan masalah lahir dan mati. Karena mati itu tidak ada. Bukan masalah kaya dan miskin. Bukan masalah sehat dan sakit. Bukan masalah. Tapi kau menyaksikan dia. Kau sudah tauhidkan. Yang dua. Ya juj wa ma'juj. Juj dan juj'iyun balikan pada kulliyun. Bukan surganya. Bukan nerakanya. Surga adalah juj, neraka adalah juj. Miskin adalah juj, kaya adalah juj. Lahir adalah juj, hidup pun juj. Tapi dohir adalah juj, batin pun adalah juj. Maka kembalikan supaya kamu terbebas daripada dukhon, pikiranmu yang salah tentang ketuhanan. Inilah sahabat tadi semua. Ya, marilah. Tetapi sahabat, kalau orang yang sudah sampai puncak kesadaran, jangan aneh, disesatkan, dikafirkan. Kalian lihat baca Quran, Rasul mana yang tidak disesatkan oleh umatnya? Gitu. Siapapun dia pencerah, Al-Halaj, di kita saya Siti Jenar, siapapun pencerah itu pasti akan disesatkan. Maka jangan takut disesatkan. Karena kamu pada saat kamu sudah berada pada puncak, hanya kamulah yang kelihatan. Maka orang akan menuduh kamu adalah sesat. Itulah yang Allah katakan. Sahabat. Ya. Dan inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka guru saya mengatakan, mencintai orang yang menyakiti. Mencintai orang yang mensesatkanmu. Hadis semua. Dan Nabi pun sudah bersabda, berzikirlah kamu sampai kamu dianggap sesat. Berzikirlah kamu sampai kamu dianggap gila. Itu. Makanya 1 miliar orang, bahkan kata Abah, seluruh dunia bilang Abah itu sesat. Alhamdulillah, terima kasih. Abah doakan siapapun yang mengatakan itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua. Ya. Inilah sahabat nikmatnya hidup pada saat engkau sudah satukan. Tidak lagi melihat orang itu karena perkataannya.
Tidak lagi melihat orang itu karena pujiannya. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi inilah sebuahnya nikmatnya. Karena kau sudah menunggangi buruk. Kalimat la ilaha illallah adalah sudah menjadi barkun, yang sudah menjadi burukun, yang sudah dibelahkan pada dadamu, ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid. Ayo sekarang naiklah buruk tiap hari. Kau bukan kaya, bukan miskin. Jalan turun, kakimu akan meninggi. Jalan nanjak, kakimu akan memendek. Itulah sahabat. Si Kabayan tertawa pada saat dia mendapatkan musibah. Si Kabayan tertawa pada saat jalan menaik. Karena dia mengerti tidak ada tanjakan yang akan terus naik. Ya, semakin pada saat engkau ridho pada saat tanjakan itu, jalan akan segala menurun. Tapi sebaliknya, pada saat engkau menurun, sibukkan dirimu dengan pemberi nikmatnya, bukan dengan nikmatnya. Itu saja sahabat. Maka kamu akan mendapatkan konsep yang kebahagiaan, yang sempurna. Nikmat. Bagi Abah sekarang dunia ini sudah jadi sorga. Ya, karena sudah tidak ada lagi penghalang rasa yang ada. Tadi semuanya hanya melihat dia pada segala apapun, di agama apapun, di suku apapun, di benda apapun. Syuhudul kasrah bil wahdah. Karena kamu sudah bebas dari penyakit kulit. Kamu sudah bebas dari kebutaan hati. Kamu sudah keluar dari ikan. Kamu sudah keluar dari penjara kayak Yusuf. Kamu sudah keluar dari perut ikan kayak Yunus. Engkau sudah keluar dari gua Ashabul Kahfi. Engkau sudah bebas dari api dibakar oleh Namrud. Engkau sudah bebas adalah dari iblisnya Adam. Engkau sudah bebas dan Nabi sudah hijrah dari Muharram. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tuh. Tadi semua. Maka diabadikan Muharram itu adalah sebagai bulan pertama di dalam tahun Hijriah. Karena Nabi melakukan hijrah. Tapi hijrah bukan dari makhluk menuju makhluk. Itulah asbabul wurud haji innamal amalu biniyat. Itu terjadi pada saat beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Manusia hijrahnya tergantung apa yang diniatkan. Kalau hijrahnya karena perempuan, kata Nabi, maka dia mendapatkan perempuan. Kalau hijrahnya adalah hanya untuk mendapatkan dunia, maka dia mendapatkan dunia. Tapi kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya, sahabat. Ya. Nah inilah mari sahabat. Ya. Sifat rububiyah ini hati-hati kita akui. Maka yang pertama adalah inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka setiap pagi Abah mengajarkan wadkur rabbaka fi nafsika, itu adalah nggak usah dengan bicara, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, matikan dirimu. Dengan apa? Menahan napasmu itu. Syirullah nurullah pada dirimu. Kemudian diamlah engkau. Katakanlah Allahu haqqun. Dialah yang hak. Dialah yang ada itu. Hakul mubin. Dialah yang benar. Dialah yang ada. Dan dialah yang nyata. Dia lebih dohir dari yang dohir. Lebih terang dari yang terang. Lebih wujud dari yang wujud. Lebih dari segala yang lebih. Maka pada saat engkau sudah melihat dia, dunia ini menjadi abu-abu. Pada saat dunia ini sudah tidak lagi ada warid yang menjagamu, sifat qahar Allah di hatimu. Apapun yang masuk, berliankah, emaskah, dolarkah, eurokah, tempatkah, balikkah, lombokkah, tidak ada yang bisa menggantikan dia. Kemanapun kamu hadapkan, hanya melihat nur jamal dia. Dengan segala keindahannya. Pada saat kau melihat dia dengan segala keindahannya, dunia ini siap-siap sujud pada dirimu, mengejar dirimu. Tadi sahabat, jangan dibalik. Kamu adalah jenderal. Dunia ini adalah kopral. Jangan kau rendahkan dirimu pada kopral-kopral itu. Karena engkaulah sebagai khalifah dari semua. Ahad zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Tubuhmu adalah sebagai cipratan nur af'al Allah. Maka kau akan menyaksikan gerak
Bukan Allah, tapi nur af'al Allah pada tubuhmu. Engkau bergerak. Nur sifat Allah terpancarlah di hatimu. Kau akan melihat keindahan. Tidak ada lagi. Sudah alhamdulillah alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu Allah. Baik puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Sudah tidak lagi. Semuanya puji hadis alal hadis. Hanya puji dia pada dia lewat makhluk-makhluknya. Lewat nur af'alnya. Lewat nur sifatnya. Lewat nur asmanya. Dan lewat nur zatnya, sahabat. Kalau kau sudah sampai kepada cipratan nur zatnya pada syirmu. Apapun yang kau katakan tadi. Apapun yang kau pikirkan. Karena kamu bukan kamu, sahabat. Maka pertama yang kau rasakan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaannya? Kau tidak sakit lagi dihina orang. Kau tidak sakit lagi. Tidak akan marah. Dibilang wali setan, diwaring wali kubur. Tidak akan semuanya. Karena engkau sudah ditutup rasa bencimu di situ. Sesungguhnya. Sudah tidak lagi ruang untuk membenci. Karena semuanya sudah menjadi surga. Itulah kata Allah. Kenapa kita disuruh kembali? Wasyari'u ila magfirati min rabbikum. Bergegaslah. Wasyari'u ila magfirati, ampunan Allah. Tabayatubu taubatan. Wa jannatin arduhas samawatu. Wa jannatin, dan surga seluas langit dan bumi. Kalau seluas langit dan bumi sudah jadi surga, terus di mana tempat menemukan neraka? Pada hatimu sudah diliputi cinta. Di manakah kau simpan kebencian? Di manakah kau simpan kemarahan? Di manakah kau simpan iri? Di manakah akan kau simpan dengki? Di manakah kau simpan merasa soleh, merasa mulia, merasa berilmu? Tadi adalah wadkur robbaka, adalah tadbi nafsika, pada jiwamu, tadarruan, dengan tadarru, dengan kerendahan. Betapa pakirnya aku di hadapan Allah. Kata gelas keramik ini, betapa pakirnya aku pada keramik. Aku tidak akan ada kalau nggak ada si keramik. Aku tidak akan maujud kalau bukan wujudnya si keramik. Aku tidak akan ada, aku tidak akan hidup kalau bukan hidupnya si keramik. Semua isi alam ini hanya mengajarkan syahadat, sahabat. Apa yang kau lihat adalah Rasulmu Muhammad. Dan di sebalik Muhammad itu adalah hanyalah nurullah. Maka kemanapun kau hadapkan, lihat penyaksian. Semuanya hanya dua kalimat syahadat. Isi alam ini hanya. Tetapi dia sudah ahad. Seperti benang dengan kapas. Mana kapas? Ya benang itu. Mana Allah? Ya Muhammad itu. Maka tadi, la ilaha illallah. Muhammad wujudullah. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Nama rahasiaku insan. Sorgalah untuk dirimu, sahabat. Bahagialah engkau. Nikmatilah hidup ini. Maka dengan segala apapun yang datang pada dirimu, rasakan. Semuanya penuh dengan segala keindahan. Semuanya penuh dengan segalanya penuh dengan semua. Maka tidak ada lagi keluhan pada dirimu. Kau tidak pantas lagi untuk mengeluh. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Karena terlalu indah semuanya. Nah, inilah yang Abah ingin berbagi, sahabat. Inilah yang Abah ingin berbagi kepada semua. Dari semua, ya. Sebelum kalian melepaskan napasmu yang terakhir, sadarilah napas sirullah nurullah itu. Karena sebenarnya napas bukan hanya keluar masuk angin. Tetapi di situ ada takdir yang sedang kau buat. Yang kamu tidak menyadari. Keburukan kau yang menciptakan segalanya. Maka mulai hari ini marilah kompromi dengan dirimu sendiri. Bahagia, sayangi dirimu sendiri. Jangan jadikan patokannya orang lain. Hidup ini tentang dirimu. Bahkan juga bukan tentang orang tuamu, ibumu, adik. Karena sesungguhnya semuanya berjalan pada Allah Puroda. Bisa jadi adalah dia ibumu. Di kehidupan yang sebelumnya bukan ibumu. Di kehidupan yang akan datang juga bukan ibu. Pada saat hari ini sayangi dia. Karena dialah yang diutus oleh Tuhan sebagai malaikat untukmu. Dan kau pun akan berdampak kepada anak-anakmu.
Artinya inilah hukum syariat yang berlaku pada kita. Tapi jangan lupa segalanya adalah, nah inilah yang kemudian yang Allah ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita jangan jadi pendusta. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu pisamil khiyat. Tidak akan mungkin sahabat. Semustahil itulah kamu ibadah. Bukan dengan baca Quranmu, bukan tahajudmu, bukan sholatmu, bukan puasa. Ingat itu. Tapi mengembalikan sifat rububiyah Allah pada Allah. Itu lebih utama. Kata Abah juga. Dosa terbesar. Tapi kalau engkau sudah bisa mengembalikan itu, dosamu sebanyak, seisi kata Allah, seluruh buih di lautan, sebanyak dedaunan, sebanyak makhluk yang bernafas, aku maafkan semuanya. Tuh. Terus mau pilih mana? Itulah kenapa kita disuruh kembali. Kenapa kita disuruh tobat. Kenapa Allah mencintai orang tobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tahirin, ada tawab, ada taib, ada inabah. Nah itulah taubat. Al-inabatu ila daril khulud. Kembalikan semuanya. Kembalikan jasadmu, likokkan dengan Allah, melihat nur afal Allah pada tubuh. Bukan aku yang bergerak. Dalam apa? Khairihi wa syarihi. Tapi dalam khairihi, semuanya kembalikan ma'asobaka min hasanatin. Dalam wasyarihi, kaulah aku. Akulah yang salah ya Allah. Pada saat engkau mengatakan, aku yang salah ya Allah. Tapi kalau harus mengerti hakikatnya. Kalau engkau mengatakan, aku yang salah ya Allah. Tapi engkau mengatakan, tidak mengerti. Syirik juga engkau dengan dosa. Udah dosa, syirik lagi. Syirik dengan dosa. Tapi pada saat, aku yang salah ya Allah. Itulah Nabi mengajarkan. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam tagfir lana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah berkata, benar engkau hambaku. Maka sungguhnya bukan engkau yang salah wahai hambaku. Aku itu takdirku. Jangan kebalik. Tadi semua. Ya. Pada saat kamu rugi, pada saat nyemplung dosa, kau katakan takdir. Walaupun secara hakikat harus mengerti. Nggak ada wayang dorau wala naf'an. Tidak ada yang bisa bukan darurat dan manfaat dari tubuh ini. Wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Ayo rubah. Rubah. Raihlah jannatul ma'wa di dunia ini. Raihlah jannatul naim di sebaliknya jannatul ma'wa. Di sebalik ruh jismani ada ruh ruhani. Dan di sebalik ruh ruhani ada ruh. Raihlah jannatul firdaus sekarang. Jannatul ma'wa pada lapis luarmu. Jannatul naim pada alam malaikatmu. Ada pada ruhmu. Jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul kurba. Sekarang kau sudah menatap Tuhan. Tubuhmu menyaksikan nur af'alnya. Hatimu menyaksikan nur sifat asmanya. Ruhmu menyaksikan nur sifatnya. Dan kau sirmu menyaksikan nur zatnya pada dirimu. Sempurnalah pandangan. Ro'a, nadoro, basyira, absar. Dalam satu titik, satu pandangan. Dari semua. Berarti engkau sudah melihat dengan 4 lapis. Sudah jadi ahad. Engkau mendengar dengan 4 lapis. Sudah jadi ahad. Engkau wujud dengan 4 lapis. Sudah jadi ahad. Semua kembali pada titik itu. Sudah menyaksikan bikana makan nabi yakunu mayakunu. Apa yang kau lakukan dulu. Dia. Apa yang dia lakukan hari ini padamu. Dia. Dan apa yang akan dia lakukan padamu. Juga dia. Maka selesai tugasmu. Maka siap-siap kau akan meraih kemuliaan. Siap-siap kau akan meraih kemudahan. Kau siap-siap akan kau menerima surganya. Di sini, saat ini, sekarang. Bukan nanti. Tadi semua. Masa Allah itu tukang ngutang. Tadi semua. Ya. Mari, ayo. Itu saja barangkali yang ingin Abah sampaikan pada pagi hari ini. Adalah ingin mengajak adalah. Tiada dosa yang lebih besar daripada dosa rububiyah. Lihat hikam. Dan juga di bagaimana kata Syatailah adalah. Al-aqwanu dohiruha girratun. Ini akwan semua. Dohiruha girratun.
Semuanya tipuan, hati-hati. Jangan salah lihat. Jangan salah lihat pada packaging, tapi juga harus mampu. Jangan tertipu. Jangan seperti Yakub tidak mampu melihat, maka lihatlah di sini. Maka walaqad darana li jahannam katsiran, itu adalah karena ada manusia seperti Yakub yang dia buta mata hatinya. Yang itu kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata di sini, tapi buta mata di sini. Walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Kamu dengar adan, iman pada adan, tapi enggak udunmu yang di sini. Apa yang bisa kau dapat? Tadi semua. Iman pada azan, iman pada bedung. Tadi semua. Tapi dia iman pada Allah. Iman pada agama, tapi enggak iman pada Allah. Iman pada etika, tapi tidak iman pada Allah. Iman pada Al-Quran, tapi tidak iman pada yang berfirman. Inilah persoalan makhluk. Muncullah dosa rububiyah, merasa mulia, merasa jadi kiai, jadi buya, jadi kiai, ajungan, petang-tang petenteng. Hei sahabatku, saksikan Abah Setu. Maaf, kalau kau masih jaga, pertahankan itu. La yadkhulul jannata. Tadi sebagaimana kata wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu pisamal khiyat. Sebagaimana mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Karena itu hak rububiyah. Dan hak rububiyah itu adalah dosa terbesar makhluk pada Allah. Tapi kembalikan hak Allah dari dosa rububiyah itu. Hapuslah seluruh dosamu itu. Ingat itu sahabat. Maka pahami ya. Barangkali itu saja Abah dari Hotel Rana Ihsan. Insya Allah malam ini terakhir. Tadi malam Abah baru adakan kegiatan dengan sahabat-sahabat di sini. Ada di pantai Nusa Dua jam 11 malam Abah sampai di sana, masih di sana. Tetapi adalah ayo sebelum kita ittaqullah haqqa tuqatih. Itulah ittaqullah. Telanjanglah. Haqqa tuqatih. Takwa yang sebenarnya. Telanjangi dirimu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu berhenti napas. Itu. Sampai kamu serahkan sebenarnya adalah tubuhku. Maka liko secara afal, liko secara asma, liko secara sifat, liko secara jad. Likokan semuanya. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Amal soleh itu bukan amal hasanah. Pada saat engkau sudah lagi tidak merasa beramal. Maka disitulah syariat mengajarkan pada tubuhmu, membenahi tubuhmu, mengembalikan apa nikmatul ijad dan nikmatul imdad pada tubuhmu. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu berhak merubah nasibmu. Syaratnya tadi, kembalilah tabaya tubuh taubatan. Layangan sudah terlalu jauh, tapi layangan lupa kepada golong. Tadi, maka kata Allah, tabaya tubuh taubatan. Hei layangan, kembali pada golongmu. Karena engkau sekarang ini sudah nggak sadar siapa dirimu. Engkau nggak ngerti siapa Tuhanmu. Engkau nggak ngerti ibadahmu itu untuk siapa. Engkau saling menghina di atas itu. Kau saling kafirkan di atas itu. Engkau saling caci di atas itu. Kau saling adu domba di atas itu. Merasa mulia jadi ulama. Ayo kembali ke golongmu. Gulunglah. Karena aku ingin merubah nasibmu. Walatansa nasibaka minad dunya. Itulah sahabat. Kenapa begitu banyak kita suruh tobat oleh Allah. Tabaya tubuh tobat. Kembalilah. Kembali ke golongmu. Bagaimana kau akan bahagia? Karena Abah tahu begitu banyak persoalan yang disampaikan ke Abah. Abah ngerti persoalan dia. Karena semua itu pernah Abah alami. Pada saat Abah masih juhala. Hanya menyadarkan pada tahajud, duha, baca Quran. Maaf, bukan berarti bukan. Bukan tidak berarti bukan itu. Jangan salah menafsirkan. Bacalah Quran sampai engkau mengerti siapa yang berfirman pada hatimu. Sholatlah kamu sampai kamu mengerti. Engkau tidak pernah melakukan sholat. Saumlah sehingga engkau imsak. Sesungguhnya Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak butuh bersetubuh. Sholatlah.
Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan kita salah menafsirkan. Itulah yang sebetulnya. Karena kebahagiaannya bukan nanti, sahabat. Jadi marilah berhenti ya, bahwa mengharapkan yang nanti. Allahnya bersamamu sedang laib hari ini. Maka seharusnya kebahagiaanmu juga hari ini. Kenyataannya hari ini. Inilah yang harus kamu rasakan kepada kita semua. Ya. Dan itulah yang Allah ingatkan kepada kita. Maka lihat kata Syarta'ilah tadi katakan. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari ruh. Janganlah kita jadi himar. Tadi kata Jalaluddin Rumi, terkadang sapi itu tidak sampai pada Tuhan karena selalu ingat pada kandang. Mana kandang? Nah, kandang. Inilah tubuh kita kandang. Itulah Jalaluddin Rumi, seorang wali besar yang akhirnya dimusuhi oleh Turki karena mencetuskan reinkarnasi. Tapi sekarang beliau dijarahi oleh banyak ulama-ulama besar sedunia. Walaupun di Irak sendiri, di Turki sendiri, kalau kita menjarah ke Jalaluddin Rumi, itu pemerintahan Turki masih melarang dari semua. Ya. Tapi emas adalah emas. Ya. Tidak akan bisa ditutupi oleh makhluk manapun, sahabat. Jalaluddin Rumi adalah manusia di akhir ulama terakhir, aulia besar dari semua yang mencetuskan reinkarnasi. Manusia akan mengulang. Bahkan dia dalam sebuah kitabnya menyebutkan dia kembali 1800 kali dalam kehidupan. Karena tidak mungkin. Karena inilah tentang memahami kehidupan. Orang pemarah akan dikumpulkan dengan pemarah. Orang pemburu akan dikumpulkan dengan pemburu. Maka pezina laki-laki dengan pezina perempuan. Musyrik laki-laki dengan musyrik perempuan. Suami yang kepo untuk istri yang kepo. Suami yang soleh akan istri yang soleh. Inilah tentang hukum alam. Jadi buat sahabat yang kemarin minta ke Abah, doakan saya dapat jodoh yang baik. Gak usah didoakan. Jadilah kamu baik. Kamu akan ketemu dengan jodohmu yang baik. Baud tidak akan pernah jauh dari sekupnya. Ya, ingat itu. Dan marilah kita jangan menjadi pembenci pada kafir. Yang kamu anggap kafir. Hati-hati. Kamu bisa lahir. Ya. Belum lama di Jawa itu adalah seorang anak. Baru aja bicara-bicara. Mama, aku pernah lahir di sono. Di sana itu ada rumahku dulu, Mama. Begitu dibuktikan, ternyata di situ ada puing-puing dan dia mengatakan, dia cerita, dulu aku hidup di sini. Silahkan, tapi itu terserahmu. Tadi semua ya. Tapi bagi Abah yang mau punya kesadaran, ayo jangan takut hidup, jangan takut mati. Karena ini, tapi kalau kamu ingin bahagia, sekarang pun bisa. Tapi kalau kamu ingin bahagianya nanti pun bisa. Yang penting kesadarannya kamu sudah bangun. Jangan kamu lahir dalam keadaan makhluk yang tidak sadar. Ingat sahabat, kita ini lebih rendah dari binatang. Ingat, sekarang ini sedang kondisi manusia jauh lebih rendah dari binatang. Kata apa? Maka udah sulit mencari wujud manusia pada ini semua. Ya, maka inilah 27 bulan 7 2005 adalah gerbang portal baru. Hati-hati dengan air, hati-hati dengan angin, hati-hati dengan longsor, hati-hati dengan api. Semuanya akan menjadikan wasilah kepulangan kita dari untuk tadi semua. Dan sahabat-sahabatmu yang hari ini wujudnya bukan pada wujud kamu, ya saatnya. Karena dia sudah ikhlas. Pisang tidak pernah makan buahnya sendiri. Dia ikhlas berbuat. Dia tidak teriak-teriak minta pupuk. Dia tidak teriak-teriak minta ini dan itu. Pohon mangga di depan rumahmu tidak teriak-teriak minta pupuk. Tidak, dia sudah cukup mendapatkan balasan dari apa tanaman yang dia tanam. Dan dia sekarang sudah menghasilkan karyanya. Mangga, kelapa, buah, semua binatang makhluk ini akan siap-siap mengambil alih. Pasti kalian bingung dari semua. Tapi manusia-manusia yang tidak sadar, siap-siap ganti peran. Itulah surat Al-An'am 113. Kata Allah,
aku akan ganti manusia kepada makhluk manusia yang lebih baik. Dan manusia-manusia yang baik akan diberikan keluarga dari keluarga orang lain. Kenapa? Karena orang tuanya sudah pindah alam, sudah pindah wujud, sudah pindah tempat. Ingat, manusia itu bukan apa yang nampak. Dirimu yang sebenarnya adalah ruhmu itu. Dan ruh tidak mengenal gender, tidak mengenal cangkang. Sama saja. Bagi SIM card, mau masuk kepada Siemens boleh, kepada Nokia boleh, kepada Sony Ericsson boleh, kepada Apple boleh, kepada Samsung boleh, kepada HP yang bentuknya kamu bikin dalam wujud binatang pun adalah boleh. Terserah provider dari semua. Nah, hari ini pantaskan kita semua. Ya, kesadaran manusianya harus kita bangkitkan. Ya mungkin lah. Ya, makanya Abah juga kalau sahabat-sahabat yang ada orang jelek-jelek, nggak usah marah. Marah itu cirinya kamu masih ada tadi semua. Justru itu melatih. Kamu itu masih ada enggak? Kalau kamu dijelekin marah, berarti kamu masih ada. Gitu. Kalau kamu dipuji itu masih senang, kamu masih ada. Itulah yang harus kita sadari tiap hari. Apa sih yang Allah berikan pada saya saat ini? Apakah jalalnya yang datang, koharnya, atau jamal dan kamal? Aku siap ya Allah. Yang penting aku melihat engkau di dalam khairihi wa syarihi semuanya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti malam kalau ada kesempatan, Abah masih ada kesempatan live dari Bali ini. Tapi nanti subuh Abah sudah insya Allah pulang ya ke Bekasi. Karena di rumah sudah banyak tamu yang menunggu ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bali semuanya ya dari 2 hari ini. Terima kasih semuanya yang semoga terbaik, dan juga buat sahabat-sahabat sesepuh Hindu yang ada di Bali. Terima kasih juga. Dharau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini biasa sahabat ini kan di Suralaya. Dan harus dipahami buat teman-teman TKN, ini adalah sudah didawamkan sejak Abah sepuh ya. Tapi maknai artinya supaya kita tidak terjebak pada thariqah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mengakui bahwa tiada yang Allah yang hidup dan berdiri dengan hanya Dia kekuasaannya. Wa atubu ilaih. Kembalilah pada Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Tadi wa atubu ilaih itu. Jadi dikirnya la ilaha illallah itu nafi isbat. Nafikan seluruh makhluk di dunia ini. Makanya kenapa di dalam thariqat itu sebetulnya istilah guru dan murid itu tidak ada. Yang ada murid. Semuanya murid. Adapun guru mursyid kita adalah sebagai yang membukakan untuk memberikan kartu tol untuk kita berjalan. Ilahi anta maksudi. Nah itu. Makanya kita harus kembali wa atubu ilaih taubatan tuh. Tabayat tubuh taubatan itu kembalikan semuanya la ilaha illallah. Buat tidak ada. Segalanya hanya Allah yang ada, yang hidup, yang wujud. Tadi. Yang punya kudrat, yang punya iradat. Tadi. La yamliku li nafsihi. Bahwa tidak ada pengakuan, tidak ada kepemilikan kepada jiwa ini. Semuanya milik Allah. Tuh. Makanya dorra wala naf'an wala mautan, tidak ada memberikan darurat dan manfaat. Siapa itu? Mursyidmu termasuk Nabi Muhammad. Nggak bisa memberikan kamu pertolongan. Inilah
banyak salah kaprah. Bahwa nyandar pada inilah sesungguhnya yang harus tauhidnya lurus ya sahabat. Maka dorau wala naf'an wala mautan, tidak ada yang berikan darurat makhluk itu, tidak ada yang berikan manfaat, tidak yang bisa menghidupkan, tidak yang bisa mematikan. Nah ini, jadi kita ini mari ya adalah yang sahabat-sahabat yang bertorikoh, jangan terjebak di torikohnya. Kalau tidak kita masih syirik. Ini semua ya dalam memandang. Kalau belum dipandang, makanya dikirnya sahabat, dikir syariat dengan diucapkan la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah, tiada saya, yang ada Allah, tiada yang lain juga, yang ada Allah, tiada gunung, yang ada Allah, tiada laut, yang ada Allah. Begitu kalau mau ilahi atau maksudi. Kalau begitu hanyalah akhirnya terjebak pada jalan, lupa pada tujuan. Barulah ada dikir syariat, ada dikir torikot. Dari dikir ma'agoplatin mengucapkan la ilaha illallah, kepada zikir ma'ayakdotin baru nyebutkan, itu juga nyebut Allah. Allah belum nyambung tuh sama Allah. Karena hatimu tuh nggak ada di Allah, tubuhmu nggak ada di sisi Allah. Ingat. Jadi baru aku empatmu dan aku tigamu itu nggak ada sama sekali bisa komunikasi. Makanya harus dilepaskan. La, aku bukan jasad. La, aku bukan pikiran. La, tiada yang hidup kecuali Allah. La, maujuda ilallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Itu kalau mau benar. Jadi dikir syariatnya mengucapkan la ilaha illallah. Dikir torikotnya ada. Dikir asma namanya. Dikir ma'iyakdotin. Nyebut nama Allah. Tapi jangan berhenti nyebut Allahu, Allahu. Nggak ada hubungannya juga itu. Tadi semua. Tadi. Barulah mati zikir ma'hudurin. Tadi. Setelah masuk dikir la ilaha illallah, dikir syariat, masuk dikir torikot Allah, Allah, dikir hakikat hu. Nah kalau zikir syariat dengan ucapan perbuatan, torikot adalah dengan hati. Nah hakikat itu sudah hu itu kemanapun kau tunjuk hanya Allah, hanya dengan dikir rasa. Zikir syariat dengan ucapan perbuatan, zikir torikot dengan menyebutkan di hati, zikir hakikat dengan rasa. Hu kemanapun hanya hu. Barulah kepada zikir ma'rifat, di situ adalah dengan penglihatan. Apapun yang kau lihat, tidak ada lagi yang bukan Allah. Tadi sudah bebas berarti dari penyakit kulit, nggak ada lagi. Benci pada Cina, benci pada ini, benci pada Kristen, benci pada Buddha, karena semuanya udah Allah gitu. Jadi disinilah makanya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah itulah buruk. Buruk itu berkaki 4, tubuhmu itu binatang. Nah, kuda, tapi kudanya bersayap. Persayap itu perlambang ruhmu yang terbang. Isra tubuhmu dari apa? Dari dikir syariat menuju dikir torikot, dari dikir torikot menuju dikir hakikat, dari hakikat sampailah dikir ma'rifat. Kalau sudah didikir ma'rifat berarti kemanapun kamu pandang, tadi kemanapun kamu pandang hanya melihat Allah. Nah, maka itulah, maka kenapa buruk digambarkan kuda tuh gitu. Tapi kudanya dari surat Al-Baqarah itu adalah yang diri dohir dinapikan, makanya dikirnya la, dikir syariatnya la, tiada aku, yang ada Allah, tiada yang hidup Allah, tiada yang wujud Allah, tiada yang bisa yang dengar Allah. Setelah la ilaha illallah itu sebenarnya mentaholi, melepaskan aku 4 dan melepaskan
Baru masuk aku tiga. Allah di hati. Mulai masuk ke dalam. Kalau nggak begitu, anak 1000 tahun, 1 triliun tahun, ini semua hanya berputar-putar saja di tadi cara masak, tapi nggak sampai kepada masakan yang lezat gitu. Kalau ibaratkan perjalanan tidak sampai pada tujuan, ilahi anta maksudi waridho katu ridho, tapi Allah itu ridho kalau kamu ridho yang mana? Ridho melepaskan buat tiada yang wujud kecuali Allah. Itu raditu billahi robba. Bertuhankan Allah. Allah lah yang hidup. Tuh. Makanya di situ sebelum dikir penyerahan tadi semua 7 sifat a'yan khorjiah tubuhmu, 7 sifat ma'ani, masukkan a'yan sabitoh, 7 sifat maknawi. Ahadkan wahdaniyat, jadilah 7 dan 7, 14, tambah 1, 15. Setelah itu 1, barulah nanti akan bisa dzikir ruh itu semua. Karena yang boleh ingat Allah itu hanya ruh. Tuh. Jadi yang bisa nyembah Allah itu minimal hanya ruh. Karena ruh itu ya Allah, dohir Allah. Tuh. Tadi. Makanya kalau si sugus itu permen itu atau si relaksa dikir la ilaha illallah, tiada yang wujud kecuali si gula gitu. Tiada yang wujud yang rasa kecuali si manis gitu. Nah si relaksa itu si sugus itu Adam. Maka yang pertama dikir itu napikan dulu Adamnya tuh, relaksanya, sugusnya. Kembalikan dulu sebenar-benarnya relaksa dan sugus itu gula. Tapi sebenarnya yang disebut ruh, yang disebut Muhammad, yang disebut Rasulullah. Tapi sebenar-benarnya gula itulah wujud Allah, wujudnya si manis. Maka didikir ma'rifat, udah hilang lagi gulanya. Tuh, tinggal manislah yang ada. Sampai ilahi anta maksudi. Dan waridho kamadlubi, karena kamu sudah ridho, maka hati ini mahabbah, barulah kamu akan ngerti dia akan membuka cintanya padamu. Tadi semua. Maka hidup di alam dunia ini kata Abah juga, karena dzikir napi isbat itulah ilaha illallah adalah karena tadi kita ini hidup di alam dualitas. Kata Abah, maka hidup di alam dualitas ada dohir, ada batin. Makanya muncullah sifat. Ada susah, ada senang. Ada kaya, ada miskin. Ada ketawa, ada menangis. Ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada akhirat. Ada surga, ada neraka. Ada menang, ada kalah. Karena si tubuh ini memang hidup di alam dualitas. Maka untuk hidup di alam dualitas ini dia butuh 2 alis. Dia butuh 2 mata untuk melihat. Dia butuh 2 daun telinga. Dia butuh 2 lubang hidung untuk napas. Walaupun dia butuh hanya 1 lubang mulut. Karena ini yang nanti membentukkan kebenaran. Maka nanti mulut dikunci. Kata Allah kan. Nanti yang ngomong tuh ini. Tadi semua. Gua butuh 2 tangan. Kamu butuh 2 dada kiri kanan. Kamu butuh 2 kaki kiri kanan. Kemudian juga perempuan 2 susu. Laki-laki 2 biji ler. Gitu. 2. Tadi semua. Makanya tujuan dzikir syariat itu bertorikot itu supaya menyatukan. Tuh. Makanya harusnya yang 2 itu adalah disatukan, gitu kan tadi. Ya, jadi ini kemudian Abah belum buka ini, karena barusan tadi sebelum ini ada yang nanya tadi semua. Iya, saya ini udah sekian puluh tahun ikut torikot A gitu kan, tapi kok kayak begini-begini aja. Iya, kamu terjebak di jalan tadi, bahkan sampai mati di jalan. Tadi semua kamu disinilah karena jadi ingat tauhid
Jadi nggak ada yang namanya guru nyampe, kamu nyampe ke sono nyantol semua begitu. Itu sudah syirik itu. Nah inilah metodologi kalau nggak ngerti tauhid. Dalam bayangan dohirnya bisa dicontohkan begitu. Dalam hakikatnya secara ruh nggak bisa. Karena Allah itu tidak ada di sisi kita. Sebetulnya di sisi Allah Nabi Muhammad aja tidak ada. Tuh. Bayangkan. Di sisi Allah itu sebenarnya yang disebut Muhammad itu ya dirinya. Itu maka harus dipahami dulu dari awal konsepnya. Apalagi mursyidmu. Itu. Maka inilah yang Abah menyaksikan 20 tahun terakhir ini orang terjebak pada guru mursyidnya. Sehingga guru mursyidnya matinya pada susah. Menderita akhir hayatnya. Karena ya banyak yang maaf gitu ya. Dia sendiri banyak guru mursyid saya lihat tauhidnya nggak beres. Tadi dia mau dituhankan. Saya baca surat At-Taubah ayat 30. 31, 32, 30 itu mengatakan banyak manusia kata Allah mentuhankan manusia. Tadi. Ini karena kalau nggak ini Mas Arman ya. Sebetulnya di dalam Qur'annya jelas cuma tadi. Cuma inilah yang harus diluruskan tadi. Di dalam surat At-Taubat ini jangan salah menafsirkan gitu kan tadi. Karena nanti bertorikot sia-sia. Makanya itu tadi ya. Dalam surat At-Taubat ayat apa namanya adalah surat 31. Allah berfirman ittakhadu ahbarohum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan orang-orang alimnya itu tadi. Orang-orang alimnya itu adalah arbaban min dunillah sebagai Tuhan selain Allah. Nah, jangan salah melihat. Tadi. Kan'an pada saat salah melihat pada ayahnya, pada sosoknya. Kan'an celaka. Tuh. Ya. Ingat itu. Jadi kita harus mengerti Nabi dan Rasul. Rasul itu bukan manusia. Sama saja kayak presiden, kata Abah juga. Presiden itu bukan manusia. Tapi orang yang menjabatnya manusia itu Nabi. Tuh. Presiden itu maka Muhammad juga sebetulnya bukan manusia. Makanya lam yalid walam yulad. Makanya kata Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Mursyid itu bukan bapak dari seseorang. Rasul itu bukan bapak dari seseorang. Tuh. Pada saat kamu menganggap bahwa Rasul itu bapak dari seseorang, kayak hari ini, Gibran itu bukan anak presiden, tapi anak Jokowi. Maka hari ini didohirkan walaupun sekarang Gibran tetap anak Jokowi. Tapi sudah bukan anak presiden. Karena presiden itu tidak beranak. Karena presiden itu adalah perwujudan Allah. Lam yalid walam yulad. Seolah-olah begitu. Rasul itu. Maka dari awal Allahu mubtada. Allah nurus samawat. Khobar mubtada. Tuh.